Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, segenap jamaah Majelis Taklim Darul Muhibbin yang mudah-mudahan selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini seperti malam-malam Kamis sebelumnya kita dipertemukan Allah, dituntun Allah untuk hadir di Majelis Darul Muhibbin. Malam ini agendanya kirim doa khususnya keluarga dari Ustadz Fuad dan umumnya keluarga kita semuanya, juga sekaligus malam tawakuf, ya, istirahat sementara kegiatan rutin kita setiap malam Kamis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Harapan besar dari saya pribadi, saya sangat berharap mudah-mudahan tawakuf ini kita gunakan untuk merenung kembali apa-apa yang sudah kita pelajari, lalu kita amalkan nanti khususnya di bulan Ramadan. Ya, insya Allah sebelum masuk Ramadan, malam Senin yang akan datang, saya mengingatkan, saya mengajak, malam Senin yang akan datang itu malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Ajaran dari para orang tua kita, ulama-ulama kita terdahulu, setiap malam nisfu Sya'ban kita punya rutinitas ritual membaca surah Yasin. Ya, baca surah Yasin 3 kali. Niatkan pertama untuk mohon diberikan panjang umur dalam taat. Kedua, mohon diberikan murah rizki. Ketiga, mohon ditetapkan iman dan Islam sampai ajal menjemput kita atau husnul khotimah. Kenapa niat minta panjang umur? Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan bahwa setiap malam nisfu Sya'ban malaikat Israel ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, menyalin nama-nama yang akan meninggal 1 tahun ke depan. Jadi mulai nisfu Sya'ban besok sampai nisfu Sya'ban yang akan datang. Dan nanti dibuka Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu semacam gudang data. Ya, nggak tahu berapa tera itu memori. Ya, karena itu gudang data sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Bukan hanya data manusia semua. Gempa bumi, banjir, binatang, melahirkan, itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Ya, mungkin super canggih ya, mungkin juga memorinya nggak terlalu besar walaupun itu gudang data seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi malam nisfu Sa'ban nanti Israel diperintahkan Allah, Israel itu di Lauhul Mahfuz sudah tercatat siapa-siapa yang akan meninggal dalam 1 tahun ke depan. Nah, ketika nama-nama itu sudah disalin oleh Israel, ya, di buku catatan Israel, maka ini tidak akan pernah berubah. Meskipun kita berdoa, ya Allah panjang umur, sampai berlinang air mata, sampai nangis darah sekalipun, tetap saja nggak lebih sampai nisfu Sa'ban yang akan datang. Jadi kalau sudah di tangan malaikat, anehnya banyak orang yang namanya sudah pindah dari Lauhul Mahfuz di catatan malaikat. Ada orang yang masih nyantai, ya, tenang, kayaknya nggak ada dosa, tiba-tiba mati. Ini nisfu Sa'ban masih berapa hari lagi berarti ini? 3. Ini malam apa ini? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih 5 hari. 5 hari ini Israel masih mampu nyabut berapa ini? Kita nggak tahu, mungkin di antara kita ini sebenarnya nama kita sudah di tangan Israel, cuman kebagian hari Minggu nanti. Bisa jadi, ya. Karena tugas Israel menghabiskan dari nisfu Sa'ban kemarin sampai nisfu Sa'ban yang akan datang masih 5 hari lagi. Nah, dengan kita membaca Yasin, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. Yang mestinya malam nisfu Sa'ban besok nama kita disalin oleh malaikat. Kata Allah, Israel ntar dulu itu jamaah Darul Muhibbin itu habis baca Yasin tuh, barusan baca Yasin, nangis-nangis minta panjang umur. Nggak tega juga ngelihatnya, udah kasih deh, balikin lagi namanya ke Lauhul Mahfuz, ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita termasuk, ya. Makanya begitu pentingnya kita berdoa besok biar nama kita, sekali lagi, kalau sudah di tangan Israel nggak akan mundur, ya. Yang kebagian nanti Ramadan, mungkin ada yang bagian Syawal, itu nggak mundur, ya. Mumpung belum, mungkin ya masih husnudzon ini, nama kita belum dipindah dari Lauhul Mahfuz menjadi catatan Israel, ya. Kita berdoa nanti, ya, malam nisfu Sa'ban. Ada yang bilang bid'ah, biarin aja, ya. Dia tahunya cuma satu, bid'ah. Biasanya yang tukang teriak sate itu tukang apa? Sate gitu. Tukang apa? Tukang sate, bakso. Tukang bakso, bid'ah. Nah, kita tahu. Yang suka teriak bid'ah berarti dia sendiri tukang bid'ah. Ya, karena dia memanai bid'ah, apa-apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi, ya, nggak diucapkan, nggak ditakrir, ya, didiamkan Nabi. Padahal kalau bid'ahnya seperti itu, ini bulan Ramadan terlalu banyak bid'ah nanti. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan jamaah sholat tarawih sebulan penuh, tidak pernah, ya. Tapi kenapa mereka yang biasa teriak bid'ah kok tarawihnya sebulan penuh berjamaah? Ngikut siapa coba? Nabi nggak pernah. Nabi beberapa hari tarawih berjamaah, harus masuk rumah, nggak keluar rumah, nggak jamaah lagi, ya. Nabi Muhammad SAW itu kan seumur-umur puasa cuma 9 kali Ramadan, ya. Berarti yang lebih dari 9 kali bid'ah juga nanti Nabi nggak pernah melakukan. Makanya menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, sesuatu yang tidak ada larangannya berarti boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu aslinya boleh, ya kan? Ngaji seperti ini kan Rasul nggak pernah melakukan, nggak ada, apalagi pakai direkam 3 gitu kan. Nabi nggak pernah melakukan. Tapi masalahnya ada nggak larangan? Nggak ada, boleh, gitu ya. Apalagi Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasannya, barang siapa membuat sunnah. Sunnah itu artinya apa? Membuat inovasi.
inovasi yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti. Ya. Jadi Nabi sendiri menyuruh kita membuat sesuatu yang baru asal tidak bertentangan dengan ajaran pokok Nabi. Ada maqasidus syariah namanya, ya. Bahkan Nabi dalam satu hadis, man ahdatsa, ya, ma laisa minna, gitu, fa huwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu baru, ma laisa minna, sesuatu yang tidak dari kami. Berarti ada yang ma minna, ya. Sesuatu yang tidak dari kami, itu yang bid'ah. Berarti kalau sesuatu yang diperbuat itu asalnya masih dari Nabi, tidak bertentangan dengan Nabi, maka tidak bid'ah. Jadi kita lebih enak. Jadi ukurannya ada nggak larangan dari Nabi? Nggak ada, boleh. Kita ngadain selamatan, tasyakuran, ulang tahun anak kita, boleh nggak? Ya boleh. Nabi nggak ngelarang kok. Ayatnya ada. La in syakartum la azidan, jika engkau bersyukur aku tambah. Allah nggak menjelaskan syukur yang boleh yang bagaimana, nggak boleh. Jadi asal kita melakukan sesuatu niatnya syukur, yaitu berarti memenuhi perintah Allah. Ada yang syukuran misalnya dia beli kue tar ditiup misalnya, ya kalau tiup ini nggak ada manfaatnya sebenarnya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ada kue tar dipotong dibagi-bagi. Ada juga yang ngerayain ulang tahun mengundang teman diajak bakar sate. Ya. Ada juga yang traktir teman. Itu semua nggak pernah dilakukan Nabi. Pernah nggak Nabi tasyakuran traktir temannya? Nggak pernah. Apa berarti ya itu haram? Tidak. Jadi sebenarnya mereka yang ngomong bid'ah sendiri itu alasannya, argumennya tidak kuat. Jadi intinya nisfu Sa'ban nanti kita kumpul baca Yasin, biarin yang ngomong bid'ah. Ustaz Mumin ngadain nggak di masjid? Ngadain. Silakan gabung di Al Khairu. Mau gabung di masjid saya boleh sana ya. Ada juga sama, Yasinnya sama. Ya. Bedanya di sini Ustaz Mumin yang mimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti masuk bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, orang yang dikasih kesempatan Allah untuk bertemu Ramadan, ini berarti sebenarnya dia dapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah. Kenapa? Tidak semua orang dapat. Banyak saudara kita, sahabat kita yang tahun kemarin masih bersama kita, mungkin traweh atau buka, tapi saat ini mereka sudah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanti kita masih ketemu Ramadan itu anugerah. Kenapa? Bulan Ramadan bulan di mana amal dilipat gandakan, dosa-dosa dihapus. Jadi kesempatan kita menambah pahala sebanyak-banyaknya dan menghapus dosa sebanyak-banyaknya. Sedekah, ya, yang sangat diperintahkan bulan Ramadan sedekah. Ngasih makan buka orang puasa boleh, atau sedekah biasa boleh. Semuanya pahalanya 70 kali lipat. Sedekah di bulan Ramadan 1000 ya, bulan Ramadan sedekah 1000. Itu pahalanya sama dengan sedekah di luar Ramadan 70.000. Kita sedekah 2000 ke pengemis di bulan Ramadan sama dengan sedekah di luar Ramadan 140 kalikan 70 punya. Ya, jadi harus dipersiapkan, siapkan uangnya, hartanya untuk sedekah. Kalau memang nggak ada betul, sedekah kan nggak harus berupa duit. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Atau kamu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senyummu itu sedekah. Ya. Jadi bulan Ramadan kalau mau sedekah duit nggak ada, ya muka kita aja yang enak kalau dilihat orang, senyum, assalamualaikum gitu ya, senyum. Ya. Dan ini juga berpahala besar. Kita baik sama tetangga, baik sama saudara. Jangan sampai bulan Ramadan berantem uring-uringan. Karena Ramadan syahrul sabar. Ramadan itu bulan sabar. Hindari permusuhan. Dan ini penting. Tadi yang saya sampaikan di pengajian ibu-ibu ya.
Ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dullani amalin idza qumtu bihi dakhaltul jannah. Rasul, mohon tunjukkan kepada saya satu amal, satu yang kalau saya lakukan saya bisa masuk surga. Ini sahabat mungkin modelnya kayak kita juga, minta satu amal tapi maunya surga. Ya itu tampang kita itu enak, maunya amalnya nggak berat tapi surga. Iya kan? Kalau beli barang maunya murah tapi bagus, itu kita itu. Tapi ternyata Rasul luar biasa. Ada ternyata. Apa kata Rasul? Kun muhsinan. Ya, kun muhsinan. Jadilah orang baik. Apa? Jadi orang, sahabat masih nggak paham. Ya Rasulullah, kaifa a'rifu anni muhsinun? Rasul, bagaimana caranya tahu saya ini sudah muhsin? Dari mana saya bisa tahu saya sudah baik? Apa ukurannya, apa standarnya, apa barometernya? Kata Rasul, sal jironaka, tanya ke orang-orang sekitarmu, sahabatmu, tetanggamu, temanmu, saudaramu. In qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun, wa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun. Jika orang-orang sekitarmu, sahabatmu, tetanggamu, temanmu, saudaramu semua berkata kamu orang yang baik, maka itu sebenarnya kamu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tetanggamu bilang kamu orang nggak baik, kamu pelit, kamu jahat, misalnya ya, maka sebenarnya itulah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi rupanya ini luar biasa. Ya. Baik buruk kita bisa dilihat apa kata tetangga. Ya. Makanya mata tetangga harus baik. Sampai Nabi pernah bersabda, Jibril itu pernah berwasiat kepada saya soal tetangga. Artinya apa? Jibril pesan banget, oh wanti-wanti tetangga itu, perhatiin tetangga, jaga tetangga. Sampai-sampai saya menduga tetangga termasuk akan dapat warisan dari pesan Jibril yang luar biasa itu. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang sama tetangga dekat malah nggak akur, sama tetangga jauh akur, sama tetangga dekat nggak kenal. Gitu masakan matang bukan tetangga dulu yang dibagi, jauh sana. Padahal masaknya jengkol, tahu kan baunya bagaimana kalau orang masak jengkol? Baunya kemana-mana, ya kan? Itu nyakitin tetangga. Jadi kalau kita mau jadi baik, dengan satu amal baik ini kita masuk surga, berusaha baik sama orang sekitar. Antum syuhada Allah fil ardi, kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya kalau ada orang meninggal diumumkan, misalnya siapa yang meninggal nih, jangan deh ntar beneran lagi. Ada orang meninggal, si Fulan bukan Fuad, Fulan. Belum masuk catatan. Belum. Apakah Fulan min ahlil khair? Kalau sampai orang-orang jawabnya atau diem aja, ini kelar ini mayat ini, ya. Artinya apa? Rugi dia, selesai dia. Apalagi ngomongnya, apakah Fulan min ahlil khair? Khair dari Hong Kong. Selesai itu jenazah masuk kubur langsung dikebukin malaikat. Meskipun dia punya kesalahan, tetap kita lihat ada baiknya kan. Dia Islam itu sendiri sudah baik, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengatakan khair sebenarnya. Tapi mungkin kalau dia kebangetan, tetangganya sedih, ya, sering dibikin susah, bisa aja dia bersaksi di hadapan Allah yang tidak baik. Makanya ini pentingnya kita baik sama tetangga. Jangan sampai tetangga bilang kita nggak baik. Tentu nggak mungkin 100%, ya nggak mungkin.
Pasti ada aja, sebaik apapun kita pasti ada satu dua yang nggak suka. Jangankan kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang baik apa? Toh nyatanya banyak yang memusuhi Nabi. Artinya apa? Yang penting kita di jalan yang benar, membuat orang senang. Kalau ada satu dua yang nggak suka, lupakan, nggak perlu lihat yang satu dua, lihatlah yang mayoritas. Intinya apa? Baik sama tetangga itu penting. Ramadan kesempatan kita, ya. Jangan berbuat dosa. Ramadan justru meningkatkan amal. Saya berharap banget, termasuk saya sendiri, Ramadan nanti nggak hilang begitu saja, berlalu begitu saja. Yang nggak pernah hatam Quran, usahakan hatam Quran di Ramadan. Yang biasa hatam sekali, bikin 2 kali. Ingat, hatam sekali di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 70 kali hatam di luar Ramadan. Kapan lagi ngumpulin pahala sebanyak itu? Harus ada peningkatan. Kalau tidak, berarti kita belajar selama ini sia-sia. Belajar sia-sia kita, ya. Jadi Ramadan kesempatan ngamalin ilmu, ya. Apa tahajudnya yang bertambah, misalnya kemarin-kemarin nggak pernah full tahajud, ini nanti kan biasanya bangun sahur kan, ya udah kesempatan begitu bangun wudhu, sholat dulu 2 rakaat, doa, nggak apa-apa, doa pendek nggak apa-apa, ya kesempatan. Karena kalau hari-hari biasa susah bangun, ini mumpung bangun sekalian sahur tahajud, duha misalnya. Biasanya kalau di luar Ramadan duhanya bolong-bolong atau nggak pernah. Kesempatan Ramadan. Jadi yang penting intinya gini, saya pengen banget Ramadan itu kita semua termasuk saya harus ada peningkatan melebihi ketika sebelum masuk bulan suci, termasuk sedekahnya. Ya. Seperti tadi, baik sama tetangga. Ya. Kalau perlu kita nanya sama teman sekali-sekali. Ya, tapi nanyanya jangan nanya langsung sama orangnya. Kita nanya pasti jawabnya kan, misalnya nih kayak Bang Wawan tuh nanya ke Fuad, gua udah baik belum, misalnya. Kira-kira Fuad jawabnya, wah coba berjawab kayak tapok. Caranya gimana? Nyuruh teman. Kita nyuruh teman, coba tanyain deh orang-orang apa pendapatnya tentang saya. Tapi nggak usah bilang suruh saya. Tapi kalau ada begitu jangan marah. Misalnya sebutin ada yang bilang, bang, abang katanya begini, abang jawab, alhamdulillah ada yang ngingetin saya. Ini juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika diangkat jadi khalifah, ya kalau bahasa sekarang ada pidato kenegaraan gitu kan ya, sama, diangkat jadi khalifah, beliau pidato di alun-alun, rakyatnya dikumpulin. Salah satu pidato beliau apa? Wahai rakyatku sekalian, kalau ada di antara kalian yang melihat aku bengkok ternyata tidak di jalan yang lurus, tidak di jalan yang benar, tolong ingatkan aku, katanya. Sebutan salah satu rakyatnya maju ke depan ngacukin ini pedang. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, wallahi jika aku melihatmu bengkok, aku luruskan dengan pedangku. Apa jawab beliau? Alhamdulillah ada rakyatku yang mau meluruskan aku dengan pedangnya. Itu yang benar. Diingetin alhamdulillah. Padahal pakai pedang nih. Ini kadang-kadang di sini baru pakai spanduk aja takut. Kenapa Sayyidina Umar melakukan itu? Karena karakter atau sakit, ya sakit rohani itu yang tahu orang lain. Ini makanya Imam Ghazali membagi penyakit ada 2, penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit jasmani itu apa? Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit asam urat atau uratnya banyak asamnya. Itu sakit jasmani. Ada sakit rohani apa? Males, pelit, sombong, riak dan sebagainya. Nah, 2 penyakit ini punya karakter yang bertolak belakang. Penyakit jasmani ini yang sakit tahu kalau dia sakit, yang sakit merasakan dia sedang sakit.
tapi orang lain nggak tahu. Kalau sekarang saya sakit gigi misalnya, kalau saya nggak bilang nggak ada yang tahu. Kalau sekarang saya sedang pusing misalnya, kalau saya nggak cerita nggak ada yang tahu. Yang tahu saya, yang merasakan saya, orang lain nggak tahu. Sebaliknya penyakit rohani, yang sakit nggak ngerasa sakit. Ada nggak orang sombong ngaku sombong? Ada nggak orang pelit ngaku pelit? Dia yang sakit nggak ngerasa sakit, yang sakit nggak tahu kalau dia sedang sakit. Tapi yang tahu orang lain. Yang ngerasain sakitnya orang, misalnya ini, ada orang pelit, habis beli durian bawa pulang, dimakan di rumah sama anaknya, nggak bagi tetangga, dia merasa itu nggak pelit. Dia nggak ngerasain sakitnya, yang ngerasain siapa? Tetangga, bau duriannya nyampe, tapi duriannya kagak. Udah gitu kulitnya lagi dilempar. Ya. Jadi yang tahu orang lain. Itu satu. Nomor dua, penyakit jasmani itu banyak dokternya. Banyak dokter. Tiap tahun di wisuda ribuan dokter, bahkan dokter spesialis. Penyakit rohani tidak ada dokternya. Ya nggak ada. Dokter pelit nggak ada, dokter sombong nggak ada. Jangan coba-coba kita keliling cari dokter spesialis sombong, nggak ada. Yang bisa jadi dokter siapa? Satu-satunya hanya dirinya sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor tiga, penyakit jasmani, resiko terberatnya mati. Resiko terberat, begitu mati selesai itu urusan penyakit. Ada orang sakit dirawat, ya kan, dipakai infus gitu kan, begitu udah mati dicopot kayak itu infus, selesai nggak urusan rumah sakit, urusan sakit selesai, ya itu resiko terburuk mati. Tapi penyakit rohani ini resikonya akibatnya ini dunia akhirat. Misalnya ada orang tukang hasut, itu tersiksa dunia akhirat ya tukang hasut. Lihat saudara beli mobil baru, stres. Loh, saudaranya beli mobil baru itu stres. Tetangganya mungkin punya naik gaji, naik pangkat, dia pusing. Ya kan? Itu tukang hasut tuh. Kan definisi orang hasut apa? Orang hasut itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu hasut. Tetangganya bangun rumah baru, dia masuk rumah sakit. Jadi di dunia sudah sengsara. Kalau mati selesai, tidak. Dia harus mempertanggungjawabkannya itu di depan Allah SWT atas hasutnya. Itu penyakit rohani. Resikonya berat. Jadi makanya jasmani dan rohani. Kalau orang punya sakit jasmani, lebih gampang sembuh, ya, relatif lebih gampang sembuh dibanding rohani. Kenapa? Orang yang sakit jasmani, kayak saya misalnya sakit perut, karena saya tersiksa, pasti saya berusaha untuk berobat. Kalaupun saya berobat, dokternya banyak. Beda sama rohani. Orang pelit nggak ngerasa pelit, maka susah sembuh. Diinget pun dia, kalau diingetin, lu jangan pelit-pelit apa? Siapa yang pelit sih? Lu aja kurang bersyukur katanya. Malah nyalain temennya. Dia kan kenapa diingetin jawabnya begitu? Ya dia merasa nggak sakit. Kalau akhirnya pun dia merasa sakit karena diingetin temennya, nyari dokter nggak ada dokternya. Maka penyakit rohani karakter itu biasanya jauh jauh dari bisa diperbaiki. Kemungkinannya susah. Walaupun bisa dirubah, ya bisa, tapi harus dengan perjuangan yang berat. Oleh karena itu maka kita perlu tanya sama saudara, sama teman. Bahkan kalau ada yang nyampein ke kita, misalnya, kamu kata Bang Anu, kamu katanya begini ya. Kalau iya akuin saja, nggak usah dibantah. Ya, iya sih, tapi ya misalnya gitu ya. Terima kasih misalnya. Kenapa? Kalau kita dikasih tahu ternyata kita banyak kekurangan, disinilah modal kita untuk memulai tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, berarti dia merasa tidak sakit dan merasa tidak harus berobat. Ngapain berobat orang saya nggak sakit, gitu kan? Nah, maka tadi kata Nabi, kita baik kalau tetangga, saudara, sekitar kita mengatakan kita baik. Dan kalau itu kita terjadi, maka kata Nabi, ya, itu sudah melakukan muhsinan. Kalau sudah muhsin, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Nih, ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi jangan meremehkan penilaian tetangga. Kan ada orang begini, bodoh amat kata orang, gitu kan? Padahal dia salah, diingetin bodoh amat, udah terlanjur, misalnya. Nggak boleh, karena itu nanti resikonya nanti akan apa yang menjadi perkataan tetangga, itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ini apa, bagian dari ibadah sosial. Jadi kan ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu apa? Salat, puasa, itu hablum minallah. Tapi jangan lupa ada hablum minan nas. Ya, di samping harus menjalin hubungan baik dengan Allah, juga harus menjalin hubungan baik dengan manusia. Imam Ja'far As-Shadiq dalam salah satu makulahnya beliau berkata, idza nadarta ila umqidinil insan fala taro kam yusolli wa yasum. Jika kalian ingin melihat kedalaman agama seseorang, ya, jika kalian ingin melihat kedalaman agama seseorang, fala taro kam yusolli wa yasum. Jangan kau lihat berapa banyak sholatnya dan berapa banyak puasanya, bukan itu. Walakin ungdur kaifa yu'amilul akhirin. Tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ternyata justru tadi agama orang itu dalam dan tidak justru dilihat dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ada orang mungkin ke masjid rajin, sholat 5 waktu rajin, sama tetangga nggak baik. Padahal urusan sama tetangga seringkali sholat itu dikalahkan dalam syariat. Misalnya saya mau ke masjid lewat rumah tetangga saya lagi butuh bantuan saya, dia lagi sakit parah harus segera ke rumah, itu saya wajib nganterin dulu. Sholat maghrib gimana nanti? Kalau memang keburu habis sampai rumah sakit bisa sholat maghrib waktu masih ada sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau habis gimana? Ya kodoan, dosa tidak, gitu loh. Justru kalau kita melihat gitu, tetangganya udah ngap-ngapan gitu, harus ke dokter. Dia pakai entar ya saya sholat dulu, ya. Kita ngelewatin jembatan di bawah teriak tolong, orang tenggelam. Entar ya bang, gue sholat dulu. Ada kecelakaan di depan, tabrakan, walaupun hari Jumat tuh. Ntar ya mau Jumatan dulu, nggak boleh, haram. Wajib nolongin dulu di darurat. Sholat bisa nanti, masih ada sholat bisa dikodok. Tapi kalau nyawa melayang, di mana mau cari? Ini menunjukkan apa? Terkadang ibadah sosial lebih penting, ya, dibanding ibadah mahdhah, ibadah hablum minal Allah. Karena itu mudah-mudahan Ramadan nanti, ya, kesempatan kita untuk terus berbuat baik sama tetangga, sehingga nanti masuk Lebaran bisa saling memaafkan karena kebaikan kita, ya, sehingga masuk Lebaran kita sudah suci kembali, itkun minanar, bebas dari api neraka. Ya itu aja barangkali ini bekal kita untuk tawakuf, ya. Tawakuf nanti artinya tawakuf itu apa? Berhenti, istirahat. Tapi tawakufnya sementara, tidak selamanya. Sehingga mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, bisa ikut kembali nanti mengaji di bulan Syawal atau setelah nanti kita mulai kembali. Karena perintah Nabi mencari ilmu itu sampai mati. Meskipun sudah tua, sudah profesor, doktor, masih wajib belajar. Karena minal mahdi ilal mahdi. Artinya apa? Kalau belum mati harus belajar. Nggak boleh
berhenti belajar meskipun sudah pintar. Kalau yang pintar saja harus belajar, apalagi yang bodoh, ya. Karena memang nggak mungkin orang bisa menjadi orang bertakwa kalau tidak punya ilmu. Ilmu itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana seseorang bisa menjauhi larangan kalau dia nggak tahu apa yang dilarang oleh Allah? Bagaimana bisa menjalankan perintah kalau dia nggak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah? Berarti apa? Tidak mungkin seseorang menjadi takwa kalau dia bodoh tentang ilmu agama. Sehingga di sini menjadi wajib belajar ilmu agama. Hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, ya kalau ada orang Allah menghendaki orang ini baik, yufaqihu fiddin, Allah jadikan orang itu faham agamanya. Artinya mau belajar, yang kemudian akhirnya jadi faham. Jadi mudah-mudahan kita duduk di sini bagian dari isyarat nih, petunjuk bahwa Allah sedang ingin membuat kita menjadi baik. Insya Allah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau selama ini saya banyak ngomong di depan jamaah ini. Katanya orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya, ya. Mungkin ya ada yang pernah kesentil, kesinggung, kesindir, nak mau saya sengaja atau enggak sengaja saya mohon dibukakan itu, maaf ya. Dimaafkan enggak? Maafin enggak? Maafin, tapi utang belum lunas ya. Ya, dimaafin. Begitu juga kalau ada di antara jamaah ini yang punya dosa sama saya, kalau ada, saya juga sudah memaafkan. Ya. Yang bilang alhamdulillah berarti ada dosanya. Benar, alhamdulillah dimaafin juga akhirnya gitu. Enggak, ini bercanda ya. Jadi artinya malam ini berarti kita 0-0 ya. Enggak ada dosa di antara kita, apalagi dusta udah enggak boleh lagi. Ya. Jadi hati kita suci, bersiap-siap untuk masuk bulan suci, menghadap Zat yang Maha Suci, sehingga Ramadan berakhir kita benar-benar suci dari dosa. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Silakan jemaah langsung